Sebagaimana Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat, dan tidak takut pada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang-orang yang termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memakmurkan masjid, adalah orang-orang yang dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa berusaha dan terus berjuang untuk menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi hamba-hamba Allah yang muti'in, dengan cara kita terus menjalankan apa-apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa-apa yang Allah larang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kepribadian yang muttaqinlah dan kepribadian yang taatlah yang tentu akan mendapatkan nilai-nilai kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, tiada lain agar kita menjadi orang-orang yang mulia, yaitu dengan senantiasa menyembah Allah, patuh dan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa diberikan inayah, pertolongan oleh Allah, agar dapat selalu menjalankan perintahnya dan menjauhi apa-apa yang dilarangnya, dan sehingga kita insyaAllah termasuk hamba-hamba Allah yang beruntung mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada banyak cara Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan seorang hamba itu mulia di sisinya. Meskipun kita sebagai manusia yang tiada lepas daripada kesalahan, kealfaan, bahkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, namun Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan jalan-jalan yang baik untuk hamba-hambanya, agar hamba tersebut kembali kepada Allah, agar hamba tersebut menjadi hamba-hamba yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu amaliyah, perbuatan, dan merupakan pintu kebaikan untuk kita semuanya, yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana hal ini bila mana dilakukan oleh kita, maka tentu kita akan menjadi hamba-hamba Allah yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hamba-hamba Allah yang memiliki keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya kebaikan atau keberuntungan yang dia akan peroleh di dunia, namun kelak yaumil akhir pun, di akhirat pun dia akan mendapatkan keberuntungan, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di antara 7 golongan kelak yaumil akhir yang akan mendapatkan daripada naungan-naungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada naungan di saat itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Mereka-mereka ini akan mendapatkan kemuliaan kelak yaumil akhir, mendapatkan naungan daripada naungan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 golongan tersebut, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ada seorang laki-laki yang senantiasa ketika hidupnya hatinya terus terpaut, terpanggil, dan bahkan tertanam kecintaan kepada masjid, kepada tempat-tempat Baitullah, kepada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah,
seperti saat ini kita berada di tempat yang paling mulia yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ahabbul bilad ila Allah masajiduha. Tempat yang paling Allah cintai di atas muka buminya adalah masjid-masjidnya Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana situ hamba Allah Subhanahu wa taala bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, betapa hati kita ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah hati kita terisi akan kepedulian ataupun ketertarik dan juga cinta rindu kepada tempat-tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila mana terdapat di dalam hati kita akan kerinduan kepada tempat-tempat di mana di situ kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, atau yang dikenal dengan masajid atau masjid-masjid ataupun musalla-musalla yang di situ dilaksanakan salat 5 waktu, kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu ini adalah suatu keberuntungan, suatu kebaikan yang akan kita raih pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan sesuatu yang biasa, yang remeh bila mana hati kita memiliki kecondongan, ketertarikan, bahkan kerinduan kepada tempat di mana di situ kita bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah kenikmatan yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pun dapat memakmurkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukankah itu adalah sebuah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjadi sebuah kemuliaan bila mana kita dapat memakmurkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para ulama kita di antaranya menjelaskan bagaimana cara kita memakmurkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dhahaba al-ulama'u ila anna al-murad bi'imarati al-masajid huwa bina'uha wa tashyiduha wa tarmimu ma tahdumu minha. Wa qala ba'duhum al-muradu imaratuha bis-salati wal ibadati wa anwa'il qurbat. Yang dimana dijelaskan oleh para ulama kita, sebagian mereka berpendapat bahwa memakmurkan masjid adalah dengan cara membangunnya, memperkokohnya dan memperbaiki bangunan bila mana rusak. Di antara mereka pun ada yang mendefinisikan daripada memuliakan masjid atau memakmurkan masjid, yaitu dengan cara diisi masjid tersebut dengan melaksanakan salat dan berbagai bentuk ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada suatu kemuliaan yang luar biasa bila mana seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang mukminin, muslimin, bila mana dia memiliki ketertarikan, kecintaan dan juga kerinduan kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan menjadi hamba-hamba Allah yang termasuk daripada memakmurkan masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan demi kemuliaan akan dia raih bahkan sampai negeri akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada mereka-mereka yang selalu berusaha untuk memakmurkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, yang selalu hatinya memiliki kerinduan kepada masjid Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala di antara firman-firman-Nya menjelaskan kepada kita, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa qama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa 'asa ulaika ay yakunu minal muhtadin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukti keimanan seorang yang benar-benar mengaku iman pada Allah Subhanahu wa taala adalah yaitu di mana mereka adalah orang-orang yang dapat beriman kepada Allah serta menghidupkan daripada tempat-tempat salat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah nyatakan, hai orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir serta tetap mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut pada siapapun selain kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itulah orang-orang yang termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang memakmurkan masjid adalah orang-orang yang dekat dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tidak sampai di situ, Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan suatu istimewaan yang besar di yaumil akhir. Dia akan menjadi orang-orang yang selamat, yang akan dijauhkan daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bukan sampai di situ juga kemuliaan orang-orang yang terus-menerus mau memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala, ia akan diangkat derajatnya oleh Allah dan akan dihapuskan segala kesalahan-kesalahannya. Man tatahhara fi baitihi thumma masya ila baitin min buyutillahi liyaqdiya fariidatan min faraidillah
kanat khutuwatuhu tahuttu khati'atan wal ukhra tarfa'u darajatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang bersuci, dia berwudu dengan baik di rumahnya, kemudian dia pergi ke salah satu masjid yang berada dekat dengannya untuk menunaikan salah satu kewajiban-kewajiban dia kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat yang 5 waktu dan juga salat-salat sunnah yang disunahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka langkah-langkahnya yang satu dapat menghapuskan daripada kesalahannya, yang satu langkah lagi akan mengangkat derajatnya. Ma'asyiral muslimin rahmatullah. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyampaikan penjelasannya, ala adullukum ala ma yamhullahu bil khataya wa yarfa'u bihi darajat. Qalu bala ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu' ala al makarih wa kathratul khuta ila al masajid wa intidharus salati ba'da as-salah fadzalikumur ribat. Maukah kalian aku tunjukkan sesuatu yang menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan kesalahan-kesalahan dan akan mengangkat derajat-derajat kalian. Lalu para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menjawab, "Iya ya Rasulullah, kami ingin petunjuk tersebut." Lalu Rasulullah menyampaikan, "Sempurnakanlah wudu meskipun dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan tidak kita inginkan, dan perbanyaklah kalian melangkahkan kaki kalian ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala, serta tunggulah salat setelah salat, menunggu salat berikutnya tetap di dalam masjid Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah sebuah penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala yang kalian akan dapati, di mana diri kalian akan dijauhi daripada murka Allah, di mana diri kalian akan mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kalian akan diampuni oleh Allah, dan derajat demi derajat kalian akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahmakumullah, sebuah kemuliaan bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila mana di hati kita terdapat keinginan yang kuat untuk menuju masjid Allah Subhanahu wa taala. Kita rindu untuk beribadah di dalamnya, kita rindu ingin memakmurkan daripada masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Tentu Allah Subhanahu wa taala akan menunaikan semua janji-janjinya tersebut di dalam ayat-ayatnya. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menjadi saksi kepada kita semuanya. Bila mana kita benar-benar menjalankan daripada perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita pun akan berada di bawah naungannya Allah yaumil akhir, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan tidak ada syafaat kecuali syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan taufik hidayah dan inayah kepada kita semuanya. Semoga kita semuanya dimudahkan, di langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuju masjid-masjid Allah, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang bersih, memiliki hati yang begitu kuat cinta kepada tempat-tempat sujud kepada Allah Subhanahu wa taala atau masjid-masjidnya. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وصحبه الغرر. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية أصحاب رسول الله والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر إخواننا في غزة،
اللهم انصر إخواننا في اليمن، اللهم انصر إخواننا في لبنان، اللهم انصر المجاهدين في المسلمين في فلسطين، اللهم أهلك اليهود والنصارى والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح الإسلام والمسلمين، ولا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.